Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat rahmatnya, hidayahnya yang paling utama kepada kita semuanya, sehingga kemudian kita masih bisa bermujahadah dalam rangka taqarrub Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan sholat berjamaah sekaligus duduk untuk kemudian talabul ilmi antara dua sholat, yaitu maghrib dan isya. Maka insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat isya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang setia tiba di jalan beliau hingga nanti di akhir. Kemudian dengan Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal Islam. Insyaallah kita akan memasuki nawaqid yang pertama, yakni asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal pertama yang bisa menjadikan seseorang itu murtad atau dianggap keluar dari Islam, yaitu asyirk fi ibadatillah, yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya, menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Boleh jadi seseorang merasa bahwa sholatnya, saumnya, segala sesuatunya, zakatnya itu niatnya itu hanya kepada Allah, tetapi ada niat-niat tersembunyi yang seringkali dia tidak pahami, atau bahkan ada tambahan-tambahan yang dia ada-adakan dalam niatnya tersebut, sehingga kemudian dalam beribadah itu terjadi dualisme tujuan, atau mungkin banyak tujuan, banyak yang diarahkan. Bahwasanya a'dhamu anwa'ir riddah, jenis murtad yang paling besar, yakni asyirku fi ibadatillah, menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, yakni ya'budu ma'allahi ghairihi, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Seperti apa? Ka'ayyat bahari ghairillah, seperti menyembelih untuk selain Allah, itu menyembelih sembelihan misalnya Allah, atau yang di ghairillah, atau bernadar. Nadar itu yang ditujukan untuk selain Allah. Ada nggak orang yang nadar untuk selain Allah? Atau yasjuda li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah. Apa yang dimaksud dengan sujud kepada selain Allah itu? Tunduk dan patuh kepada selain Allah. Maknanya bahwa ketundukan dan kepatuhannya, sujudnya itu diarahkan juga kepada selain Allah, kepada manusia misalnya, ya, pada pimpinan misalnya dan lain sebagainya, yang mana itu bisa menjadikan dia menyebutkan Allah. Atau yastaghiitsu bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, dia beristighosah. Nah, istighosahnya itu mintanya kepada selain Allah, padahal yang diminta itu tak punya kemampuan, ya, nggak ada kemampuan untuk mengabulkan doanya kecuali hanya Allahnya. Istighosa itu biasanya gimana? Istighosa
menyebut nama orang terdahulu dari para, misalnya para syekh, masyayikh, ulama dan lain sebagainya yang dianggap mereka mampu memberikan pertolongan. Enggak ada nggak pertanyaannya? Hada a'damu anwa'il bidah. Inilah bentuk-bentuk yang paling besar dari jenis kemurtadan. Apa kata Allah? Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Surah Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi, siapa saja yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasnya al-jannah, surga ini, wa ma'wahu nar, dan dipastikan tempatnya itu adalah neraka. Atau di ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ay yusraka bihi, dosa mensekutukan Allah. Tidak ada ampunan bagi mereka yang mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sementara dosa selain syirik tadi, ma duna dzalika, artinya adalah syirik tadi, dosa selain syirik itu yaghfiru, diampuni, liman yasha, tapi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan ampunan. Kalau nggak dikehendaki, dia mengharap ampunan walaupun dosa selain syirik. Jadi tetap aja dosa besar harus dijauhi. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'aziman, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan, orang yang menyekutukan Allah itu dia telah sesat, ya, dengan sesat yang sangat jauh. Jadi Allah, maka dari ayat-ayat di atas tersebut dikatakan di sini fasyirku huwa akhtarul anwa'il bidah. Syirik adalah jenis murtad. Jadi syirik itu murtad, jenis kemurtadan yang paling besar. Wa huwa, yang dia adalah tadi sebenarnya ya'budu ghairullahi wa yakni nau'in min anwa'il ibadah. Seperti apa yang dimaksud itu? Biddu'a, salah satu ibadah atau beberapa jenis ibadah yang dianggap menyembah Allah dengan cara berdoa kepada selain Allah, minta-minta. Misalnya kepada siapa doanya? Duhai nenek moyangku, duhai misalnya apa? Ya ayahku yang sudah wafat, ya ibuku, ya nabiku misalnya, ya siapa, menyebut nama ulama terdahulu yang sudah wafat. Bidzabhi, atau kemudian dia menyembelih dengan sembelihan sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat pada selain Allah. Bin nadar, atau bernadar, atau bil istighotsah, bil isti'anah, meminta pertolongan fima la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala, padahal yang semua itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Ya. Apa saja? Ya dalam minta tolong kepada orang yang telah wafat tadi itu. Yastaghiitsu bil qubur, beristighosah ke kuburan. Istighosah di kuburan, minta kepada penghuni kubur itu. Ini terang-terang kita bahasnya. Hada wa akhbarul anwa'il, ini adalah jenis murtad yang paling besar. Wa aqamuha wa hada alaihi katsirun mimman yad'una Islam. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, ya, seperti apa tadi itu? Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada mayit, beristighosah di kuburan, ya, ya, kemudian bermunajat kepada orang-orang yang sudah mati. Semuanya itu orang-orang tersebut masih mengklaim bahwa dirinya Islam, betul gak? Mereka semua yang melakukan perbuatan itu mengklaim bahwa dirinya adalah Muslim, ya kan? Muslim, tapi apa kelakuannya?
yabnuna al-adraha, membangun kuburan-kuburan yang besar, yatufuna biha, dan bertawaf. Jangan kalau saya mendengarkan khutbahnya siapa itu, Syekh yang dari Mesir, apa namanya, itu di Mesir itu ada kuburannya Imam Syafi'i itu, ya, di situ tawaf mereka mengelilingi itu, minta-minta di situ di Mesir, masih ada sampai sekarang tawaf seperti itu. Ini kalau ke Mesir coba datang kemarin, banyak yang naruh sesajen di situ juga banyak. Nyaruh surat, ya, nulis surat oleh Imam Syafi'i cuma disampaikan kepada Allah. Coba, ya, sampai seperti itu. Itu ada, itu syekh dari Mesir yang ceramah. Wa yaquluna, dan kemudian ada juga yang menyembelih sembelihan ditujukan kepada selain Allah tadi itu. Kepada siapa? Banyak jin, gunung dan sebagainya. Wa yaquluna atau bernadar untuknya. Wa yataqarrabuna ilaiha, mendekatkan diri kepada sembahan selain Allah tadi itu. Yaqulun, mereka berkata, li'annaha, ya, tuqarribuhum ila Allah, karena semuanya tadi itu kuburan, ya, jin, gunung, sawah, ladang, laut, ya, dan lain sebagainya itu adalah tuqarribuhum ila Allah, mendekatkan mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Yataqarrabuna lana, justru mereka inilah yang mendekatkan diri kepada sembahan selain Allah itu. Iya kan? Kemarin itu di TV ya, di WA itu ada cuitan ya, di WA namanya cuitan apa? Share ya, yang sebelumnya itu meletus. Ada kegiatan ritual menanam kepala kerbau kalau nggak salah ya, betul ya Pak Edi, kepala kerbau ya di Semeru, dan yang melakukan siapa? Salah satu orang besar, pakai baju ala merah dikubur di situ. Ternyata beberapa hari kemudian Allah murka, minta keselamatan kepada penduduk Semeru, dan nyanyi Semeru. Lain sekolah itu sama sih nyaman, yang bisa dan yang Semeru sebenarnya. Wahia bi zamihim yatuqarribuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu mengklaim bahwa tindakan perbuatan mereka semua itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya saat di mana dalamnya taqarrubu ila Allah, ya, min asri wa yatruku hadal, maka mengapa sih mereka gak langsung mendekatkan diri langsung saja dan meninggalkan perbuatan yang sesat seperti itu? Kenapa sih mereka itu, ya, kalau mengatakan kami bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, dan cara kami itu dalam rangka mereka itu mendekatkan diri kepada Allah? Gak perlu. Ngapain pertanyaannya? Emangnya Allah itu jauh? Di sini dikatakan bahwa sana la yataqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujib. Jika engkau ingin mendekatkan diri, sesungguhnya Allah itu dekat dan Dia itu menerima atau mengijabah doa-doa kalian. Dimana tataqarrabuna lil makhluqin, mengapa kemudian kalian mendekatkan diri kepada Allah itu melalui makhluk-makhluknya? Wa taqulun, dan kalian mengatakan al makhluquna yuqarribunana ila Allah, makhluk-makhluk tadi itu, ya, makhluk ciptaan Allah tadi itu yang kami sembah pula itu, sesungguhnya mereka semuanya itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertanyaan, halillahi ba'idan, apakah Allah jauh? Halillahi, ya, aghliqu abwabi, apakah Allah itu pintunya tertutup? Apakah Allah itu la ya'lamu wa la yasma' khalqa
melihat dan tidak mendengar, atau tidak mengetahui dan tidak mendengar makhluknya, ya, wala yarma yaf'alun, dan juga tidak mengetahui perbuatan makhluknya. Itu yang dijadikan pertanyaan sekarang. Jika kemudian orang-orang yang mengklaim bahwa perbuatannya tadi itu dalam rangka mendekati kepada Allah, pertanyaannya kemudian, apakah Allah itu jauh? Dia di atas, jauh. Apakah Allah itu kemudian tidak tahu perbuatanmu? Apakah Allah tidak mendengar doa-doa kamu? Apakah Allah kemudian tidak melihat amal ibadah kamu? Tidak, semuanya tahu. Lantas kenapa kalian butuh makhluk Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ini apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, jika mereka umatmu sa'alaka, ya, bertanya kepadamu, aktif tadi itu bertanya kepada kamu, anni, tentang aku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Itu cukup menjadi satu acuan besar bagi kita bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib, kami dekat, aku dekat dengan Allah, aku dekat dengan mereka itu. Bahkan aqrabu min, nah, lebih dekat daripada urat nadi. Bayangkan Allah itu. Pertanyaan sekarang, ngapain kamu minta orang makhluk untuk lebih dekat ibadah? Tidak perlu, khususnya begitu. Ayat yang lain Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah SWT, Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Innahu qaribun mujibun, sesungguhnya Allah dekat dan mengabulkan setiap doa. Jangankan doa orang soleh, doanya perampok aja dikabulkan. Betul nggak? Doanya perampok dikabulkan. Ada yang menarik ceritanya. Suatu ketika ada seorang kiai didatangin. Kiai ini penganut tasawuf, ya. Orangnya itu gak isoan, pokoknya jauhi opois itu nggak kabeh. Siapapun yang minta, baik pencuri garong maupun sama maupun koruptor itu dungan kabeh. Suatu ketika ada seorang perempuan, ya, itu perempuan menjadi cinta, namanya, datang kepada dia minta doakan, Pak Yai, tolong buatkan saya ini, biar doakan saya biar laris. Doakan apa? Apa yang terjadi? Doanya makbul, laris tuh, jangannya laris. Akhirnya seminggu balik lagi, Pak Yai, buat Pak Yai, tolong dan dicabut doanya. Doanya Pak Yai makbul kok, ya. Seminggu kemudian nggak kuat deh, tadi Pak Yai, tolong doanya itu dicabut lagi doanya, nggak kuat saya Pak Yai. Masya Allah. Allah pun mengabulkan permintaan. Allah mengabulkan permintaan itu. Doanya orang maksiat pun dikabulkan. Ya, kalau nggak dikabulkan, nggak mungkin orang bisa maksiat. Orang bermaksiat pun atas seizin Allah apa? Seizin Allah. Iya kan? Orang-orang yang koruptor itu, korupsi besar-besaran itu, kalau Allah nggak izinkan itu nggak bisa. Perampok itu, mari sebelum perampok kita beraksi malam ini, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam aksi itu supaya nggak ketangkap. Betul nggak? Moga nggak ketangkap. Moga-moga nggak ketangkap itu doanya pada siapa? Saya mau tanya. Sama Allah pasti. Ya kan? Cuma nggak hanya bolanya dari Gusti, main judi loh, Gusti paling menang gitu ya. Yes. Zaman dulu begitu, sambil ngopiok gitu, sambil ngocok, Bismillahirrahmanirrahim, Gusti paling menang. Betul nggak itu? Ya saya lihat sendiri soalnya kejadian itu. Ada teman saya begini, Gusti paling menang. Kalah terus ya soalnya.
Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau saksi mata. Lalu itu doa apa? Yang dikenal sama Allah, dikasih tahu apa? Coba, ya kan? Apalagi yang orang-orang yang soleh. Cuman kadang-kadang doa itu tidak ada yang langsung diijabah, ada yang tertunda. Nah, terkadang ketika tertunda itulah nggak sabar manusia. Innahu qaribun mujibun. Limada tadhab wa tad'u ghairullah. Mengapa kemudian mereka pergi dan berdoa kepada selain Allah? Wa taqulu, dan kemudian kamu mengatakan hada yuqarribuni ilallah. Itu semua yang kami minta itu mereka mendekatkan aku kepada Allah. Apa kata mereka? Dalilnya kata Allah ini, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka. Loh, saya itu nggak menyembah kuburan loh. Saya itu nggak menyembah jin-jin yang menunggu gunung Semeru tadi loh, enggak. Saya itu nggak menyembah Dewi apa yang Dewi Sedia yang tanaman Dewi Sedia, enggak. Saya itu nggak menyembah kepada Nyai Nyiro gitu, enggak, Sungai Ibrahim. Dan saya itu nggak menyembah, cuma mereka itu mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat, sedekat-dekatnya. Alasan mereka begitu. Ya. Soal apa? Ka'anna Allah la ya'lamu wala yadri, seolah-olah kalimat itu seolah-olah itu tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, kan begitu. Kalau dia mengatakan bahwa mereka semua bisa mendekati kepada Allah, berarti Allah nggak tahu. Logikanya begitu. Dia butuh seseorang untuk bisa mengingatkan Allah. Ya Allah, misalnya ya, jangan datang kepada jin penunggu pohon. Jin sampaikan kepada Allah, nah ini ya, supaya bisa melakukan doa saya. Jin datang, seolah kamu nggak bisa mendengar, begitu. Seolah kamu nggak bisa mendengar. Padahal kamu mendengar. Di surah Al-Mujadilah, apa kata Allah? Ada yang hafal kan? Surat Al-Mujadilah, coba dibaca mas. Di awal, surat pertama, ayat pertama. Perhatikan baik, qad sami'allahu yujadiluka, ya kan? Sungguh Allah telah mendengar. Itu Al-Rasul dan seorang perempuan yang datang bercakap-cakap, ya, berselisih paham, ya. Itu Allah sudah mendengar, belum minta Allah, ya. Itu Allah sudah mendengar. Itu kan sudah jelas, sudah jelas. Jadi nggak perlu minta Allah, Allah sudah tahu semuanya. Dan Allah akan memberikan mengijabah semua doa tadi itu. Seolah-olah kalau kita minta kepada orang lain, seolah-olah tidak mendengar dan tidak mengetahui. Hakada zuyyina syayatin al-jinni wal insi lihaulai wa hum yad'una Islam wa yashhaduna an la ilaha illallah. Demikianlah syaitan itu, ya, dari golongan jin dan manusia. Syaitan dari golongan dunia manusia itu menghiasi, ya, membuat indah kepada orang tersebut, ya, orang-orang yang tadi minta-minta kepada selain Allah itu. Wahum yad'una Islam, sementara mereka masih mengklaim bahwa dirinya Islam, masih sholat. Bahkan wa yashhaduna an la ilaha illallah, mereka tetap bersyahadat. Kita syahadat itu apa? La ilaha illallah. Padahal kalau seperti itu sudah tidak la ilaha. Berarti apa? Al ilaha Allahu wa al-ilaha. Berarti ada Allah dan ada sembahan selain Allah. Mestinya begitu. Padahal mereka mengatakan kalau sholat semuanya la ilaha illallah, kalau bersyahadat la ilaha illallah. Kalau begitu, wa yusalluna, mereka sholat, ya. Wa yasumuna, dan mereka juga berpuasa. Walakin yakhlutuna a'malahum bisyirkil akbar. Tetapi mereka mencampur adukkan amalan-amalannya itu dengan syirik yang besar. Kelihatannya nggak kelihatan Pak,
Tapi sesungguhnya itu adalah syirik besar dan itu banyak terjadi sekarang. Minta kepada orang-orang soleh zaman dahulu, dianggap sebagai mereka yang mendekati kepada Allah. Mereka punya kedekatan Allah, maka kamu mendekati pada Allah dengan melalui mereka itu. Tetapi dikatakan dalam kitab ini, farah bayakhrujuna min dinil Islam, maka orang-orang itu adalah mereka itu keluar dari Islam. Walaupun mereka mengatakan diri Islam, walau bersyahadat, tetapi jika mau semua berbuat mati itu minta-minta juga kepada selain Allah, yakhrujuna Islam jami'an, mereka telah keluar dari Islam. Wahum yusalluna, wahum yasumuna, wa yahajjuna, dalam mereka itu sholat, puasa, bahkan berhaji. Walladhi yarahum yadunnu annahum muslimun, sementara orang lain melihat mereka itu adalah orang muslim. Betul nggak? Dengan datang ke Mekah, terus naik ke Gua Hira, naik ke Gua Hira. Di sana jadi mana kamu lihat orang-orang itu nyembah Gua Hira. Jadi Gua Hira, Mekah di sana. Mereka sholatnya nggak menghadap apa-apa, menghadapnya ke Gua Hira. Mintanya di situ, merapatnya di situ, terus Gua Hira. Ya. Dan lain sebagainya. Terus sholat di situ. Banyak kan orang Persia, orang Iran. Kalau dan cara perempuan yang lain, karena kerja banget, banyak kerja. Jadi cara perempuan ingat lagi. Tapi ada aja yang bukan yang biasa berlatih naik gunung itu kuat. Itu mintanya saja, bahkan jangankan di situ, di Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah sendiri itu askar berkali-kali dia sering haram, haji kan gitu, pergi mereka mengosong-osongkan barangnya, bajunya ya, di dinding Ka'bah itu, ya, menciumi dan lain sebagainya, ya, mengusap-usapkan kepalanya di situ dan lain sebagainya. Dan yang menarik karena itu kejadian melukan ya, tahun berapa itu waktu saya di Bali, dipulangkan seorang perempuan haji ke sana, dapat tawaf yang pakai biasa ya, itu tawaf sunnah ya. Tawaf sunnah itu dia bawa keris, bawa gunting, bawa cincin, pakai itu loh, ya. Itu semua kerisnya itu digosokkan kemana? Ke dinding Ka'bah. Kemudian kakinya juga digosok-gosokkan, dan guntingnya itu buat gunting kiswah, ketangkap sama-sama, memalukan kan? Ya, memalukan sekali. Terus itu haji gitu ya, dan mereka muslim kan ya, ngakunya Islam kan, pulang dari haji dilakukan nggak? Bu Haji, ya, Bu Haji, namanya langsung ganti, Haji Sukarno, gitu ya, banyak. Ada yang namanya Sukarno. Namanya langsung kayak lagi. Tapi mereka perbuatannya itu sesungguhnya mengeluarkan mereka dari Islam. Fayam bagi ma'rifatun ada, maka wajib bagi kita untuk memahami atau mengenali ini semuanya. Bahwasanya syirik itu adalah akhtarud dzunub, dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling a'dzamud dzunub, yang paling besar. Wa ma khawrihi wa syarrihi wa qafihi katsirun mimman yad'una Islam. Sementara bersamaan dengan besarnya dosa yang dilakukan perbuatan syirik itu, ya, dan demikian juga keburukan perbuatan melawan itu, orang-orang masih mengklaim, banyak orang masih mengklaim bahwa dirinya itu masih disebut Islam. Perbuatannya itu telah membawa dia keluar dari Islam, tapi dia masih menyebut dirinya Islam. Nawakilnya wala Isamuna, dan mereka tidak diberi namanya bisnis dengan nama musyrik. Lihat kafir Mekah itu, mereka menyembah Allah. Saya mau tanya, orang-orang musyrik Mekah zaman Rasulullah itu nyembah Allah apa?
Mesir Mekah. Ketika Rasulullah Mesir dari Mekah, orang musyrik, orang kafir Quraisy itu menyembah Allah gitu. Menyembah Allah. Menyembah Allah. Mereka kalau bersama pakai nama apa? Wallahi. Namanya Nabi itu kalau bersama wallahi, tapi menyembah juga Lata, Uzza, ya kan? Masih menyembah juga. Dan mereka mengklaim bahwa Lata Uzza itu mendekatkan kami kepada Allah. Mereka akan menyembah Allah. Nah, mestinya orang-orang yang perbuatan menyembah Allah tadi itu sholat, haji, puasa, tapi suka pergi ke kuburan-kuburan dalam rangka minta-minta, pergi ke Gunung Kawi misalnya, Gunung Kawi jalur-jalur itu mestinya disebut sebagai kata musyrikun harusnya, bukan muslimun. Kalau muslimun itu Islam itu berpasrah diri kepada Allah semata, itu namanya muslim, maka dia telah istislam, bukan nama seorang notaris. Dia telah berserah diri, makanya muslim itu namanya berserah diri semuanya kepada Allah, menyerahkan semua hidupnya kepada Allah. Sementara musyrik itu namanya berarti dia menyekutukan selain menyerahkan diri kepada Allah juga pada selain Allah. Nah, mestinya namanya bukan muslim tapi musyrikun. Tapi yang kelima ya, ketemu mereka turun dari Gunung Kawi. Halo Pak musyrikun. Juga dibalang sandal sama yang lain. Walakin asma'u la, tetapi nama-nama itu la tughayyir al-haqa'iq. Nama-nama selain musyrik tadi itu walaupun tidak dinamakan Islam, perbuatannya tadi itu ya, bahwasanya tidak merubah hakikat dari perbuatan itu. Asyirku musyrik, bahwa syirik itu musyrik. Musyrik tetap musyrik ya, dan tetap menjadi sesuatu yang paling besar dosanya dalam Islam. Wa aksarul anwa'i wuqu'an ma'a annahu dhahir fi kitabillah. Jenis seperti ini ya, banyak sekali disebut dalam kitab Allah, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, juga banyak disebutkan dalam sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah. Al-munada wa tahdir minhu wa tawa'ad alaihi dhahir la takhlu suratun minal Qur'ani min takhdiri minasyirk. Bahwa banyak ancaman, peringatan ya, tentang bahayanya syirik itu. Bahkan tak ada satu pun surat di dalam Al-Quran itu yang kosong dari peringatan mengenai bahayanya syirik tadi. Wa ma hadza yaqra'una al-Qur'ana wa la yatajannibuna. Tapi dengan bersamaan dengan itu orang-orang ini, orang muslim ini, pelaku musyrikan tadi itu, mereka membaca Al-Quran, ya kan? Bahkan kalau setiap akad biasanya khataman, ya enggak? Ada enggak gitu? Tapi mereka tidak menjauhkan diri dari perbuatan syirik, membaca Al-Quran, tapi tidak menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kenapa begitu? Saya mau tanya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa orang-orang ini membaca Al-Quran tapi tetap melakukan perbuatan syirik? Kenapa? Nah, tidak memahaminya. Mereka membaca Al-Quran hanya sekedar untuk mencari berkahnya bacaannya tadi itu. Boleh tak boleh, tapi kalau begitu jadinya aku jadi bukan modal. Padahal Al-Quran adalah petunjuk, namanya gitu kan. Apa kata Allah? Unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itu Allah berkah Al-Quran. Untuk apa? Hudan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin dan juga penjelasan atas petunjuk ini. Wal furqan dan juga pembeda. Pertanyaan sekarang, lek gak ngerti sing diwaca, bagaimana dia bisa menjadi petunjuk? Bagaimana dia bisa menjelaskan? Bagaimana dia bisa menjadi pembeda? Gak bisa. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk memahami isi Al-Quran supaya apa? Al-Quran itu sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai petunjuk, bukan sebagai apa namanya
kahin apa namanya, mas sihir apa namanya, capi-capi, bukan seperti jambi. Jambi kalau capi-capi gimana? Tetap berdukun nih, kalau melaheng sekarang kalau melaheng ya, ngomongnya kan begitu ya. Kalau jenengan pembelahan itu apa Pak? Pokoknya ini jambi-jambi, gak usah ngerti. Kalau kita tanya Al-Quran jadi begitu namanya. Makanya Al-Quran harus dipahami supaya dipetunjuk, nggak jadi jambi-jambi. Akhirnya datang ke Pak Yai atau siapapun yang dukun tapi macam Yai, dikasih tulisan Arab. Ini sungguh mau kawan dia. Alif satu kemudian ada gitu ya, macam-macam gitu. Ada macam-macam gitu. Ada seperti itu, raja itu. Bukan kakak orang pasang kemudian dipikir demi Arab itu doa, apa doa, dipikir itu doa. Enggak Pak. Cuman dia bahasa Arab kayak gitu. Walaupun ini disebut jin dan setan. Maka dikatakan di sini mereka baca Al-Quran, tetapi mereka tidak berusaha menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena mereka tidak memahami isi Al-Quran. Warubbama ya'ti wahidun wa yaqul. Boleh jadi ada seseorang yang datang kemudian dia berkata, haulai juhal ma'dzuruna bil jahli. Orang-orang itu adalah orang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Layak amal syai'an ila dhanna, enggak ngerti apa dalam agamanya kecuali hanya perkiraan prasangka saja. Ma'dzuruna bil jahli. Orang-orang seperti itu ada udzur, ada urusan ini. Apa yang bakal kau udzur itu? Karena kau tidak tahu hanya tadi itu. Kan kata Allah itu, selama tidak tahu ya ada udzur, tapi kalau tahu ya harus. Pertanyaannya sekarang, ya, pertanyaan sekarang, ila mata al jahlu, sampai kapan kebodohan itu diberikan kompensasi? Sampai kapan kebodohan itu harus ditoleransi, ketidaktahuan terus? Sampai kapan? Sementara Al-Quran yusla wahum yahfadzun Al-Quran wa yaqra'unahu. Sementara Al-Quran dibacakan kepada mereka, bahkan mereka itu menghafalkan Al-Quran. Ya enggak? Gak mungkin gak hafal, soal pasti hafal, hafal. Ya gak hafal kayak saya. Jadi kan Al-Fatihah itu Al-Quran. Bagian dari Al-Quran harus hafal. Surat-surat pendek apa? Misalnya ini, yang paling sering dibaca apa dalam sholat kita? Saya mau tanya. Ayat yang paling sering dibaca apa selain Al-Fatihah? Al-Kafirun atau apa lagi yang paling sering di Ramadan? Qul huwallahu ahad. Ayo coba. Ya, biasanya kalau yang cepat-cepat itu pasti rakaat 2 baca 10. Ayo. Yang sholatnya itu apa? 20 rakaat ya. Itu setiap rakaat yang kedua, rakaat pertama ayatnya kalau terus 10 dibaca kan itu. Artinya apa qul itu? Qul, katakanlah huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Ya kan? Tapi mereka melakukan perbuatan syirik. Bagaimana ini menghafalkan surat Al-Ikhlas tapi menentang surat itu sendiri? Berarti gak paham mana yang dibaca gitu. Dia baca surat Turbu mengatakan jangan yakin qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah huwallahu, dialah Allah, ahadun, yang maha esa. Allah samad, Allah yang tempat bergantung semua makhluk segala sesuatu, semuanya hanya bergantung kepada Allah, tak ada kepada yang lain. Bayangkan, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan pula. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding setara dengan satu pun. Dibaca kalau Ramadan hampir setiap hari ya. Kalau rakaatnya 20 berarti 10 kali ya dalam semalam, kali 30, berapa kali itu? 10 kali 30, 300 kali. Tapi tetap membutuhkan, tetap datang ke dukun-dukun, tetap datang ke kuburan-kuburan, datang ke gunung, kali tetap
Nah ini kan lucu ya, jadi kontradiktif, apa yang dibaca dan apa yang kita buat tidak sama. Laqad qamat alaihim al-hujjah di bulughil Quran. Sungguh telah tegak kepada mereka itu hujjah dengan sampainya Al-Quran kepada mereka. Apa kata Allah? Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha. Kata Allah, ya, tentu kalimatnya dikatakan oleh Rasulullah, uhiya ilayya, diwahyukan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini liunzirakum, agar aku memperingatkan kepada kalian dengannya, waman balagha, dan kepada orang yang sampai baca Al-Quran kepada dia. Berarti ketika Al-Quran sampai kepada orang dan dia mendengarkan, wajib bagi dia kemudian menjadikan dia sebagai petunjuk. Berarti orang yang muslim yang sudah menghafal Al-Quran, bahkan sudah khatam setiap saat, jika dia masih menghafal itu, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang juhal, yang tidak tahu apa-apa. Nah, berarti dia sudah tahu dan hujahnya itu tetap, maka dia tidak bisa ditoleransi lagi tentang ketidaktahuannya. Salah diri dan tak belum mengerti, salah diri belum tak belum. Allah sudah berikan semuanya. Qamat alaihi al-hujjah wala utur. Ketika Al-Quran sudah sampai kepada seorang, maka tegak baginya hujah dan tidak ada udzur, nggak ada alasan lagi untuk diperbolehkan melakukan perbuatan syirik. Ada siapapun yang telah sampai kepadanya Al-Quran dan dia telah membacanya, bahkan menghafalnya, maka tidak ada udzur jika dia masih melakukan perbuatan syirik itu, dosanya lebih besar kepada orang yang belum sampai kepadanya Al-Quran. Makanya ada sebagian orang di Al-Quran adalah semuanya takut. Saya pernah mengasih seorang ibu-ibu, saya kasih Al-Quran terjemahan bagus Al-Qurannya, saya beri mahal, nggak mau terima dan takut. Nah kenapa? Aku ngerti mulai ngerti malah yang keluar ngerti kok kaget tuh soalnya. Terus bapak ini nggak ngerti apa-apa. Coba ada orang begitu, coba ya. Kajian malah ngerti yang malah itu soalnya. Yang ini kan aku gak ada dosa, tangan dia mau seneng kan kalau itu. Jadi menjadi orang yang juhal, orang yang dalam kegelapan kebodohan itu senang, memalukan ini. Padahal itu adalah sesuatu yang justru bertentangan dengan keperintah Allah. Baik, habis waktunya ya. Sampai sini bisa dipahami, mudah-mudahan bisa. Insya Allah kita akan masuk di berikutnya masih panjang ini. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan yang sama, dan insya Allah akan masuk juga pada nawakid yang kedua, insya Allah pada pertemuan Senin keempat, jika Allah memberikan izin kepada kita untuk memberikan usia dan kesempatan serta kesehatan. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.